Halo, saya Vikaris Kezia Kurnianingtyas dari Program Studi PG PAUD 2019B Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya ingin memaparkan interanalisasi profesi tenaga kependidikan, guru bimbingan dan konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa konselor adalah pendidik. Dan dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dinyatakan bahwa konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling. Konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Agar siswa dapat berkembang secara optimal, seorang guru BK harus memiliki dan memegang teguh profesional dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 4 Pasal 28 Ayat 3 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, guru BK seperti juga guru pada umumnya dituntut untuk memiliki keempat kompetensi tersebut untuk membentuk guru BK yang berkompeten dalam memberikan pelayanan melalui kinerja yang berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dalam mengembangkan siswa secara optimal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, Bab 11 Bagian 1 Ayat 1, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pedagogik guru BK. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan dapat efektif dan dinamis. Guru harus belajar secara maksimal untuk menguasai kompetensi pedagogik secara teori dan praktik. Dalam Standar Pendidikan Nasional pada Pasal 28 Ayat 3 Butir A menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik dalam layanan bimbingan dan konseling mencakup A. Menguasai teori dan praksis pendidikan, B. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling, dan C. Menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah kompetensi profesional guru BK. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum pelajaran di sekolah dan substansi keilmuannya secara filosofis. Kompetensi profesional disebut juga sebagai bidang studi keahlian. Kompetensi profesional guru BK dapat diartikan sebagai penguasaan penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling guna membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangan dan pengembangan potensi secara optimal dengan tetap berpegang pada kode etik profesi.
Kompetensi profesional dalam layanan bimbingan dan konseling mencakup A. Menguasai konsep dan praksis penilaian atau asesmen. B. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling. C. Merancang program bimbingan dan konseling. D. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. E. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. F. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Dan G. Menguasai proses dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, interanalisasi profesi tenaga kependidikan guru bimbingan dan konseling dengan narasumber Profesor Dr. Dwi Yuwono Puji Sugiharto, MPD, Kons. Profesor Dr. Dwi Yuwono Puji Sugiharto, MPD, Kons, atau yang lebih akrab disapa dengan Profesor DYP Sugiharto, lahir di Banyumas 1 Desember 1961. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah model-model konseling pada jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan bimbingan konseling di Universitas Negeri Semarang dan menyelesaikan pendidikan doktoral dan magister di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Profesor DYP Sugiharto juga menyelesaikan pendidikan profesi di Universitas Negeri Padang. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala LLDI KTI Wilayah 5 Jawa Tengah tahun 2016 sampai 2020 dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua PD Apkin Jawa Tengah periode 2018 sampai 2022. Beliau telah banyak melakukan penelitian ilmiah, menulis artikel, jurnal, hingga berbagai buku. Dalam webinar Peran Guru BK dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan karir masa depan, Profesor DYP Sugiharto mengatakan bahwa guru BK harus membantu memecahkan masalah konseli, membantu konseli mengenali potensi diri untuk pengembangan, regulasi, dan karir masa depan konseli. Dalam hal ini, guru BK dituntut untuk dapat membimbing siswa agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, membimbing siswa dalam mengembangkan kompetensi, dan mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang unggul dan visioner. Sekian video interanalisasi profesi tenaga kependidikan guru bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.